Salam Bapak Ibu, teman-teman semua yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali pada minggu Advent pertama ini kita dapat bertemu dalam podcast Advent Talk yang merupakan podcast Gereja Toraja Jemaat Penuh Putri dalam rangka mempersiapkan Hari Raya Natal Gereja Toraja Jemaat Penuh Putri. Nah, pada podcast Advent tahun itu kita akan membahas lebih dalam lagi tentang minggu-minggu Advent, karena kita tahu itu Advent itu identiknya sama yang namanya Natal. Jadi kita tuh selama 4 minggu ini ya, minggu Advent pertama, minggu Advent kedua, minggu Advent ketiga, dan minggu Advent keempat. Sama minggu Advent ini tuh kita akan membahas lebih dalam lagi tentang makna-makna tentang minggu Advent dan mengapa gereja-gereja itu banyak menaruh minggu Advent di kalender gerejawi mereka. Nah, puji Tuhan pada hari ini kita bersama dengan dua sahabat diskusi kita, dua teman diskusi kita. Yang pertama ada Kak Pia dan Mapakan sebagai Ketua PPGT Jemaat Penuh Putri. Kak Pia ini merupakan Ketua PGT Jemaat Penuh Putri yang periode 2000 berapa? 2025-2027. Kebetulan kemarin sudah serah terima pengurus dan akhirnya menjabat jadi ketua umum kita. Dan yang kedua ada Ibu Pendeta Kasih Rita Pampangleas sebagai pendeta Gereja Toraja Jemaat Penuh Putri. Mungkin kedengaran seperti ini bagaimana Pak? Kabar baik. Puji Tuhan, kabar baik. Jadi karena di Desember ini tuh kita banyak hujan terus hujan dan juga banyak bencana-bencana yang terjadi. Jadi kita berdoa buat kita semua dalam keadaan kondisi yang fit dan sehat sehingga kita dapat mengikuti rangkaian perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Penuh Putri. Nah, pada episode pertama dalam podcast kita ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang minggu-minggu Advent dan kenapa banyak gereja itu bukan banyak tapi menaruh minggu Advent ini ke dalam kalender gerejawi mereka. Nah, mungkin buat Ken bagaimana sih makna minggu Advent itu dan kenapa kita harus merayakan minggu Advent itu? Boleh ini pendeta misalnya. Kata Advent sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang di bahasa Latin itu Adventus, artinya kedatangan. Jadi kita menyambut kedatangan siapa? Kedatangan Raja di atas segala raja. Dan tradisi minggu Advent itu dimulai ke abad ke-4 oleh gereja, menjadi tradisi gereja kuno pada saat itu, di mana sebelum merayakan Natal atau merayakan kelahiran Tuhan Yesus ada 4 minggu berturut-turut untuk merenungkan harapan kita di dalam Kristus, untuk memeriksa diri, untuk pertobatan dan mempersiapkan hati yang kedatangan Yesus. Jadi itu ya teman-teman, dan komentar minggu Advent itu tentang kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat ya. Jadi ada 4 minggu Advent ini dari kita lihat dan minggu Advent ini kita pakai buat kita merenungkan merefleksikan diri kita dalam menjelang hari raya Natal, menjelang lahirnya Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus yang menebus dosa. Kenapa gereja-gereja itu menaruh minggu Advent itu di kalendernya ada 4, jadi ada 4 minggu Advent menjelang Natal di dalam kalender gereja. Terima kasih ya Mas ya. Seperti yang kita katakan tadi bahwa Advent itu adalah minggu juru penantian Kristus. Jadi sebenarnya dalam arti itu dulu orang merayakan kedatangan Kristus melalui Advent dan telah dinanti ini beberapa banyak tahun. Nah sekarang ini kita berada dalam Advent menanti kedatangan Kristus dalam manusia. Hanya sama seperti itu. Nah kenapa 4 minggu
Sini ada sebuah teman bilang, jadi penghayatan iman para pendahulu kita. Jadi dalam pemahaman mereka ada karya penyelamatan Allah yang sempurna di dalam penghayatan minggu Advent itu berarti kedatangan Mesias. Yang pertama adalah melihat sejarah bagaimana Allah bekerja pada para leluhur dari Adam sampai Nuh, dan kedua bagaimana penantian Bapa bangsa, yaitu dari Abraham sampai Musa, dan ketiga adalah penantian para raja-raja dan nabi dari Daud sampai kepada nabi-nabi, dan yang keempat adalah penantian gereja masa kini tentang kedatangan Kristus kembali. Dan keempat hal ini, penantian ini adalah sebuah makanan sebuah rangkaian yang utuh tentang karya penyelamatan Allah dari Nuh sampai kepada gereja hari ini dan sampai kepada Kristus akan kembali. Karena yang masih kita tahu kalau tidak pokoknya ada 4 lini, ini timur, kemudian ini timur, yang masih kita katakan bahwa Advent pertama itu kemarin kita mungkin satu atau harapan, kemudian minggu depan ini dapat minggu ketiga sukacita coy, kemudian keempat itu adalah kasih atau love, dan minggu berikutnya itu kita sudah mengenal. Jadi dalam rangka itu diharapkan bahwa kita melihat kebaikan Tuhan, kita juga melihat kita seperti apa kita lihat. Ini ke introspeksi keinginan kita. Jadi minggu ini sangat penting. Minggu akhir ini sangat penting bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus, untuk mempersembahkan kita sehingga perayaan Natal itu betul-betul Natal bersama Kristus. Kan bisa saja orang Natal karena damai, Natal karena kasih, itu namanya Natal karena Kristus. Jadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Ibu Pendeta tentang minggu-minggu Advent dan kenapa gereja kenapa banyak gereja menaruh minggu Advent dan aliran gereja WPK. Nah, pada minggu Advent pertama ini gereja Torahnya mengangkat sebuah tema yakni berjaga dalam persiaran yang terambil dari Matius 24 ayat 36 sampai 44. Oleh karena itu mari kita pahami lebih dalam lagi tentang tema ini, dan boleh Pak Kia kalau dibacakan di sini. Baik, akan kami bacakan dari Matius 24 ayat 36 sampai 44. Pada Matius 24 dan 36 pada hari Bapak. Ajaran supaya negara-negara. Tetap hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu mengatakan di surga hingga dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebagaimana pada zaman Nuh kehidupan itu, mereka makan dan minum, kawin dan melahirkan sampai pada hari itu masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu apa-apa. Sebelum aibah itu datang dan mengikat mereka semua. Demikian pula Allah anak manusia. Pada itu kalau ada 2 orang di ladang dan seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang mengungkapkan diri, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan meninggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kami tidak tahu kapan hari Tuhan mendatang. Namun berkalilah, Tuhan rumah kau yang merangkak malam hari cumi dan hitam, sudah pasti dia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, bahwa kami juga siap sedia, karena anak sudah datang pada saat yang benar. Terima kasih Kak Pia sudah membacakan firman pada minggu pertama kita ini. Nah, pada minggu pertama kita menemukan tentang berjaga dengan persiapan. Tema ini tuh akan menjadi tema kita selama 1 minggu Advent ini.
berjaga dalam persiaran. Kalau menurut Given sendiri, apa sih maksud dalam perkataan Tuhan Yesus ketika ia berkata bahwa kita itu harus berjaga? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Berjaga itu mau mengatakan kepada kita bahwa kita hidup secara nyata dalam kondisi yang sadar, kondisi terbangun, dan dalam kondisi sadar dan terbangun itu banyak hal yang bisa mengganggu kita. Jauh dari Kristus, banyak godaan-godaan ini yang bisa terjadi, dan yang sama bahwa karena begitu banyaknya godaan, bisa kita tergoda. Ada juga namanya terjadi kita tidak mau, tetapi kemudian karena kita tidak kuat, iman kita tidak fokus kepada Kristus, dalam waktu singkat kita bisa terjatuh. Nah, karena itu memang diingatkan sebaiknya selalu dalam kondisi kondisi sadar dan bangun. Seperti kalau kita tidak ada asa apa ya, kita diharapkan untuk selalu dalam kondisi yang sadar, berjaga-jaga. Nah, kalau berjaga-jaga juga itu adalah kondisi aktif, bukan pasif. Nah, dan dalam kondisi aktif itu mata tertuju kepada Kristus, kepada firman-Nya, dan dalam relasi kita dengan Dia. Tidak diingatkan karena kita tidak tahu nih kapan. Kalau kita sedang berjalan, ya kita sedang berjalan. Dalam perjalanan itu sambil kita jalan sadar, tertidur, terjaga, sambil kita fokus kepada Kristus selama menjadi tujuan kita bersama. Menarik sekali ya. Jadi berjaga itu bukan sekedar dengan melindungi, tapi kita tuh harus sadar dan waspada dalam kehidupan kita. Oke. Nah, kalau begitu mungkin ada tanggapan dari Kak Tia tentang bagaimana sih cara kita berjaga dalam kehidupan duniawi ini yang riuh dan ramai, yang penuh distraksi, hal-hal negatif, apa yang membuat kita dipakai untuk memudah. Oke, maka rasa sekarang yang diberikan bagaimana cara kita berjaga. Iya. Apa bisa untuk pemuda? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ika tadi ya, bahwasanya Tuhan itu datang tidak kita sama-sama bisa kita sedang beraktivitas atau mata hidup Tuhan tidak ada campur dua kalinya dan sesuatu yang juga jadi dapat artinya kita berjaga-jaga dan sebagai muda banyak sekali juga banyak sekali distraksi yang membuat kita itu jauh dari Tuhan karena fokus sudah duniawi dan ya, jadi fokus kita itu tidak Tuhan tadi. Jadi ketika mempunyai tujuan yang jelas, yaitu apa? Tujuan hidup surga. Saya itu berkalan harus ini juga selalu mudah harus kembali. Itu dengan ini yang kelas itu harus Di sekian makasih kalian karena memang kita orang itu kadang salah fokus dan gagal berjaga-jaga karena banyaknya tekanan di dunia ini hal negatif yang seringkali merusak iman kita pada Tuhan Kristus. Jadi kita tuh selalu fokus, jadi hidup kita tuh awalnya tujuannya buat Tuhan, tapi kita tekanan dan distraksi dari dunia ini, jadi kita tuh berlimpah gitu. Jadi awalnya kita fokus kepada Tuhan, tapi ada tekanan ini yang kita nggak bisa nanti kita nggak bisa kepada Tuhan, nanti kita berlimpah. Jadi ya itu kita telah berjuang akhirnya ibadah kami dan tidak sesuai dengan realiti yang ada. Nah, kalau menurut kedua kita nih ya, apa sih kayak contoh atau mungkin penerapannya supaya kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang melakukan itu dapat berjaga-jaga dalam kehidupan video kita ini. Boleh dari kaki terlebih dahulu.
itu contoh keseluruhan itu yang pertama selalu jaga ramah kita tidak kan dengan cara berdoa kita tinggal di rumah ikut kegiatan ibadah gereja yang di itu yang jangan datang ke sana kan banyak soal apa ceritanya datang ke sana atau pasca menjadi perayaan kesana aja. Jadi dia harus beraktivitas kegiatan dan aktivitas apa hubungan kita lakukan. Terus kalau kita saja itu dicatat misalnya adalah bukan dia teman jujur, dengan ya bohong, misalnya pokoknya selalu melakukan apa yang firman Tuhan. Luasa apa keseimbangan dan jauh di luarannya gitu. Iya, karena memang apalagi kita memulai harusnya banyak kegiatan-kegiatan positif supaya kita tuh dapat jaga hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana aktivitas kita dengan Tuhan itu berjalan dengan baik. Apalagi PPKJ itu banyak loh teman-teman kegiatan-kegiatan positifnya dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Banyak ya tentang kegiatan rutin, cerdas dan segala macamnya. Dan mungkin buat event ya, kalau dari Kak yang udah jelasin kayak gimana contoh penerapannya kalau di event apa sih kayak akibat atau konsekuensi dari kita kalau kita itu tidak dapat hidup jaga atau tidak dapat hidup waspada. Ya, terima kasih Pak Milena, bagus sekali. Pertama-tama ya, kita melakukan iman perempuan yang korban minta. Kita kan tidak tahu di mana ya. Kalau kita tidak menyiapkan duitnya, kita tidak tidak sadar, tidak berjaga-jaga, lalu tiba-tiba Tuhan datang besok atau nanti. Soal Tuhan berpikir dan mengatakan orang yang boleh itu masuk ke dalam, dibuang ke tempat di mana kayu dan mereka giginya dibuang Tuhan. Dan yang berjaga-jaga itu tetap dalam sia-sia. Tuhan dapat, kerajaan datang, dia bersama hidup dengan bersama Tuhan. Dan itu yang terhadap bersama-sama bahwa kita ini hidup bersiaran dengan ini sambil berjaga-jaga supaya tujuan kita hidup dengan bersama Kristus suatu pertelahan. Dan besok dan lusa atas minggu yang akan datang kita tidak tahu, Tuhan yang tahu. Kita bisa hidup bersama Kristus dalam kita. Oke, terima kasih Iben sudah menjelaskan apa sih akibat konsekuensi kalau kita nggak hidup jaga dan dikaitkan dengan cerita tentang 15 biasa dan 15 boleh. Bagaimana dari biasa itu udah punya minyak cadangan lah, ibaratkan punya jaga kalau misalnya minyaknya udah habis. Jadi kita tuh harus hidup kayak 5 garis biasa ini yang dari sini ini kayak ibarat tepat itu tiba masa tiba akal, tiba tepat akal kita. Jadi sesuatu yang harusnya sudah kita mata tapi kita nggak ada persiapan sama sekali dan terus. Nah mungkin dari Katian, menurut Katian ya, apa sih kayak persoalan paling penting bagi murid Tuhan ketika kita tuh berbicara soal berjaga, apalagi buat kita para pemuda-pemuda yang suka beriman dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya dari perubahan yang perempuan biasa itu kita seperti kelima perubahan yang juga jadi sebenarnya kita harus aktif beberapa kita terhadap Tuhan. Kesadaran kita itu harus kita tingkatkan lagi, jangan sampai kita pasif atau tidak terjaga-jaga. Jadi yang pertama itu adalah kita sebagai Kristen Kristen kepada kita itu mengatakan masuk ke alam seperti yang sedang kita sudah kemana yang dari saya dan kita jadi intinya ya fokus pada lima sama kita
Menurut Ipan, kalau kita tanda teks itu yang dipanjangkan dari dia tuh apa sih kayak pesan dan kesan yang kita dapat dari ayat kita pada minggu akhir pertama. Iya, terima kasih. Hanya beberapa ayat ya, tapi punya pengertian yang lebih dalam dan punya alur kisah yang lebih utama. Jadi itu ada sebenarnya bahwa tentang saatnya tidak ada sesuatu yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu, hanya Bapa tahu. Pesan pertama yang kita bisa ke situ, kalau Tuhan sampaikan kapan dia akan datang, sesaja kita hanya berjaga-jaga ketika waktunya akan tiba. Jadi Tuhan mau kita berjaga-jaga secara aktif. Ya, dalam banyak perumpamaan dan kerajaan surga tidak ada sebagai sahabat datang. Amat setia. Lalu Tuhan juga mengingatkan, dalam Tuhan hanya setia karena kamu lihat. Dan aku melihat ada yang tidak dilihat manusia, tapi dia mengajarkan kita bagaimana dalam hidup itu belajar taat setia dan tidak menjadi orang yang menarik ya. Itu yang pertama ya, bahwa Tuhan tidak memberikan buat kepada kita untuk mengatur hidup ini dan kita, tetapi biarlah kita terus berjaga-jaga karena Tuhan tidak memberikan ataupun tanggal berapa tahun berapa dalam depan dan di beberapa nanti sebenarnya Tuhan membawa mereka untuk berpikir pasti tujuannya dari itu supaya tidak semua apa yang Tuhan lakukan itu tentang kapan dia datang itu harus kita tahu. Yang kita tahu adalah kita berjaga-jaga dan kita sadar bahwa kita adalah penyerahan sebagai Tuhan Allah. Nah, ada tradisi pada zaman itu di mana ketika dalam keluarga ada yang akan nikah yang beranak perkawinan sekarang yang berhak memberikan pengumuman tentang hal perkawinan itu atau pernikahan itu adalah sang ayah kepala Allah, bukan anak itu, bukan ini ya. Tetapi lepas dari itu hal yang penting kita tahu bahwa supaya kita supaya kita berjaga-jaga, supaya kita terus aktif, ya. Dan meskipun mungkin tersesatnya di antara budak mencatat seorang pemuda yang kaya, saya akan tidur, saya akan makan kepada uang, kehilangan uangmu, apa yang saya miliki akan habis. Dengan tidak dikatakan, ayo mulai normal ini juga orang. Jadi tidak ada sesuatu yang kita bisa andalkan dalam hidup ini atau berbagi kepada Tuhan adalah, tetapi adalah lima kita kita relasi kita dengan Tuhan supaya relasi ada di kita membaca kita mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam. Nah, hal lain yang kita bisa lihat dalam teks yang sudah dibacakan tadi bahwa ketika Tuhan datang kembali, manusia akan sibuk seperti zaman dulu ya. Manusia sibuk dengan dirinya sudah diperingati, tapi tidak mau mendengar kemudian ibadah. Jadi itu juga mereka sudah kembali, manusia sibuk makan, kawinkan, berkawinkan, sibuk dengan mungkin sibuk dengan HP, ya, balik-balik, ya generasi sekarang balik-balik buka HP atau sibuk sama Tuhan dan Tuhan. Jaga itu dikatakan berjaga-jaga. Ada juga kesan yang mendalam ya. Ada dua orang di padang pekerjaan rutin laki-laki. Ada dua laki-laki ya padang. Ada dua perempuan di rumah di sekumpulan seperti itu. Ini mau mengatakan bahwa soal keselamatan itu adalah pribadi. Dua orang terpisah di atas, bukan berarti perusahaannya untuk semua, tetapi Tuhan melakukan keadilannya. Kalau kita bersama-sama nih, ketika Tuhan melakukan keadilan, ini tak layak, ini akan dibawa Tuhan. Lalu diambil. Karena itu terjadi apa? Ya, itu misalnya ini dibawa di ayat selanjutnya untuk tugas biasa berjaga-jaga dan bersiap. Terima kasih buat Ipe dan sudah menjelaskan tentang kesan-kesan dari teks kita pada minggu Advent pertama ini, dan kesimpulannya boleh kasih kita kesimpulan tentang pesan buat Advent yang pertama ini. Ya, ini yang
sudah sering sampai ini ya tadi ya, kita harus selalu menjaga, kita harus hati, kita harus apa, meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Fokus kita harus kepada Tuhan saja. Oke, terima kasih buat kalian. Kemudian ada kesimpulan atau penegasan ulang buat Advent kita pada minggu pertama ini. Ya, terima kasih. Kristus akan datang dan pasti dia akan datang kembali dengan cara yang tidak mudah. Karena itu kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini dengan kesadaran rohani yang penuh. Beristirahat, iman kita membutuhkan kesadaran, kewaspadaan, pertobatan dan fokus pada Kristus. Berjaga untuk kembali hidup dalam ketakutan, tetapi hidup dalam orientasi tujuan akhir, yaitu hidup bersama Kristus. Oke, dan begitu kesimpulan podcast kita pada minggu Advent pertama ini, di mana kita dituntut untuk selalu waspada dan berjaga dalam persiapan kita menyambut kedatangan Sang Yerusalem kedua kali nih. Bukan cuma buat menyambut kedatangannya saja, tapi bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari dalam sebagai umat Tuhan, di mana kita harus berjaga dari namanya dosa maupun kesalahan yang selalu mengintai kita. Oke, terima kasih buat Ipen dan juga Kapian atas materinya pada minggu Advent pertama ini dan refleksinya. Dan juga terima kasih buat teman-teman Om Tante semua yang sudah mendengarkan podcast Advental pada episode pertama kali ini tentang berjaga dalam persiapan. Semoga kita semua dapat belajar bagaimana kita dapat berjaga, hidup peka, dan juga tetap berharap pada Tuhan dalam segala tujuan kita, dalam segala persiapan kita, dan juga menetapkan Tuhan sebagai tujuan utama kita dan fokus utama kita dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen pada masa ini. Terima kasih buat narasumber kita, Kapian dan Ibu Pendeta Kartini atas kehadirannya pada podcast pertama kita ya. Ini podcast pertama dan menjadi kita pada Hari Raya Natal 2025 kali ini, sehingga kita tahu kenapa kita harus merayakan Advent pertama ini dan kenapa gereja menetapkan Advent pertama ini sebagai minggu dalam persiapan menuju hari raya kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan, dan juga sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share, subscribe channel YouTube Gereja Teladan Jerman Kedua Putri jika teman-teman ingin tahu informasi selanjutnya dan juga ibadah-ibadah selanjutnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.